Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Pernahkah kalian terfikirkan mempunyai seorang pacar hyper jungler? Pastinya akan sangat kewalahan. Seperti pada film kali ini yang berjudul Black Snake Moan tahun 2006, di mana film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang kewes yang mengalami gangguan hasrat gabrut. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang tentara bernama Roni yang sedang melakukan persiapan sebelum pergi menuju barak tentara. Namun di tengah persiapan, seketika Ray pun cemas saat melihat Roni mengalami serangan panik. Rupanya mual ekstrim yang Roni alami berasal dari anxiety akut yang ia derita. Singkat waktu setelah serangan paniknya mereda, si Galing bernama Gil bersiap mengantarkan Roni untuk pergi. Tapi di saat itu pula, Ray yang terbatuk-batuk mengungkapkan jika dirinya tidak akan sanggup jika harus LDRan. Terlebih ia akan merasa kesulitan untuk mengatasi kelainan esang akut yang selama ini ia alami. Mendengar hal itu, Roni berkata jika dirinya hanya akan ikut pelatihan selama 1 minggu saja. God, I love you. Namun baru saja ditinggal, sesuatu pun terjadi pada Ray yang tak bisa menahan hasrat gabrut yang bergejolak. Rupanya Ray yang esangan mengidap kelainan hyper jungler gabrut yang membuatnya kesulitan menahan rasa esang. Hey, you got any money? Singkat cerita, Ray yang baru menuntaskan hasrat gabrutnya di Hotel Oye merasa puas setelah celengannya dibobok cacing berukuran titan milik si Tiron. Dan meski dirinya harus kehabisan duit, Ray merasa lega setelah hasrat gabrutnya terpuaskan. Rupanya selama ini Ray selalu nge-BO untuk mendapatkan berbagai jenis cacing berotot. Lantas sebelum check out, Ray pun meminta tolong pada Tiron untuk mengantarkannya pulang. Sesampainya di persimpangan, Ray yang bersetelan celana gemes memutuskan berjalan ceker untuk pulang. Kemudian scene beralih ke Ojon Sresto, seorang pria bewok kembaran Nick Fury bernama Laza dan istrinya yang bernama Rose tengah membicarakan masalah rumah tangganya, di mana setelah lama pisah ranjang, Laza berusaha membujuk istrinya untuk rujuk. Akan tetapi, Rose yang sudah berpaling dengan cacing lain langsung menolak dan bergegas pergi meninggalkan Laza. Sepulang ke rumah, sambil mengendarai traktor, Laza pun meluapkan kekesalannya dengan menghancurkan kebun bunga mawar milik Rose. Singkat waktu, malam pun poek saat Laza berusaha menenangkan diri dengan pergi ke Ojon's Bar. Seorang pria bertopi copet bernama Deke langsung menghampiri Laza untuk membicarakan sesuatu, di mana Deke yang merupakan adik Laza berusaha meminta maaf dan mengajak kakaknya untuk berdamai. Terlebih selama ini dirinya telah memiliki hubungan spesial dengan Rose. Lantas dengan watadosnya, Deke berkata jika sejak awal Rose tidak pernah menyukai Laza. Mendengar hal itu sontak membuat Laza kesal dan langsung melampiaskan kemarahannya. Di tengah kekesalan, Laza yang muak meminta Deke untuk pergi karena ia tidak sudi memiliki adik tukang nikung seperti Deke. Di malam harinya, Ray dan circle-nya terlihat mendatangi festival guna melepas kerinduannya pada Roni. Di tengah meriahnya acara, Jess langsung mengajak Ray mabok agar bisa menikmati suasana. Hingga sesaat kemudian, mereka pun dihampiri seorang pengedar bernama Baston yang langsung menawarkan obat haram yang bisa membuatnya terbang seperti lalai badot. So
Usai pesta, Gil yang melihat Ray oleng bergegas mengantarkannya pulang. Namun di tengah perjalanan, seketika Gil yang esang berniat menggabrut Ray yang sedang mabok. Namun di saat itu pula, Ray pun merasa konyol saat melihat ukuran cacing Gil yang sangat bantat seperti makroni. Ia pun merasa jika cacing Gil tidak akan bisa memuaskan celengannya. Mendengar hal itu, Gil yang tersinggung langsung melampiaskan kekesalannya. Setelah menghajar Ray sampai babak belur, Gil yang tidak ingin berurusan dengan polisi langsung mengeluarkan Ray dan bergegas kabur. Di keesokan harinya, setelah Laza membuang sampah, seketika ia pun heran saat melihat sesuatu di pinggir jalan. Rupanya apa yang Laza lihat adalah Ray. Melihat kondisi Ray yang babak belur, Laza yang khawatir bergegas mengajaknya pulang. I need you to open your eyes for me, alright? Setibanya di rumah, Laza pun heran saat melihat Ray yang meracu memanggil nama Tyrone yang sudah kita bahas memiliki cacing titan. Dan secara kebetulan, Laza pun mengenali Tyrone yang merupakan warga kompleks ini, di mana Tyrone adalah satu-satunya pria yang memiliki cacing berukuran titan. Hingga sesaat kemudian, Laza yang merasa iba bergegas pergi ke apotek untuk membeli obat. Sesampainya di apotek, Angie yang melihat Laza kebingungan langsung menanyakan obat yang ia butuhkan. Lantas Laza berkata jika saat ini dirinya memerlukan obat batuk disertai demam. You wait right here. Sementara di rumah, Ray yang mengalami demam langsung panik saat mendengar kedatangan seseorang. Rupanya apa yang Ray alami hanyalah halusinasi. Kembali pada Laza, setelah mendapatkan obat, Laza yang ingin mengetahui identitas Ray bergegas pergi untuk menemui Tyrone. Last one, I'll let you, man. Melihat Laza yang datang menemuinya, Tyrone langsung menanyakan maksud kedatangannya. Lantas Laza berkata jika dirinya hanya ingin menanyakan tentang seorang kewes blonde bernama Ray. Terlebih tadi pagi, ia menemukan Ray yang pingsan dan terus meracu menyebut nama Tyrone, di mana ia curiga jika Tyrone telah menghajarnya. Akan tetapi, Tyrone langsung menyangkal hal tersebut, terlebih dirinya hanya memiliki hubungan gabrut dengan Ray yang mengidap kelainan esang brutal, di mana saat kelainannya kambuh, Ray akan mengajak orang yang ia temui untuk adu gabrut. Mendengar hal itu, sontak Laza pun kaget dengan apa yang Tyrone ungkapkan. Sekembalinya ke rumah, Laza pun kaget saat melihat Ray terkapar di lantai. Come on, man. Hey, see, ain't no harm here. Ain't no harm. Lazarus. Sontak Laza pun syok parah saat melihat kondisi Ray yang benar-benar seorang hyper jungler. Di tengah kebingungan, Laza yang merasa Ray hanya mengalami halu akibat demam, bergegas kembali ke dalam rumah. Don't let you die, alright? Akhirnya, Ray pun sedikit tenang setelah direndam dalam es batu. Singkat waktu di tengah malam, Ray yang kembali kambuh malah apruk-aprukan ke dalam ruyuk. Hingga sesaat kemudian, Laza yang datang berusaha untuk menenangkan Ray. Hey, you alright? Whoa, whoa. Come on. Hey. I heard a voice. Setelah Ray tertidur, Laza bergegas pergi ke gudang untuk mengambil sesuatu.
baby wet. Just take it easy, don't go too fast. Singkat cerita, Ray yang siuman pun panik dan langsung menanyakan berapa lama dirinya pingsan. Lantas Laza berkata jika Ray mengalami pingsan selama 2 hari setelah ditemukan terkapar di tengah jalan. Mendengar hal itu, Ray yang merasa kondisinya berangsur membaik memutuskan untuk pulang. It's about you, boy. Sontak Ray pun kesal saat menyadari dirinya dirantai seperti Sarimin si tokoh utama Doger Monyet. Namun Laza mengungkapkan jika ia terpaksa melakukannya untuk mengendalikan kelainan birahi Ray yang selalu kumat. Namun Ray yang merasa Laza adalah psikopat bergegas untuk kabur. Di tengah ketegangan, Laza bergegas menarik rantainya. Dirasa sulit untuk melawan, Ray pun menyerah dan berusaha menuruti semua perkataan Laza. My dad was one. No, we got a group of farmers together. Di malam harinya, Laza terlihat berusaha mengobati luka lecet yang Ray alami. Tapi di saat itu pula, Ray yang kembali kumat mulai melakukan trik untuk menggoda Laza. Known you like you're some bitch in heat, like us into a union with Almighty by bending to another's will. Saying I ain't weak. I mean playing guitar and killing my baby. Menyadari keesangan Ray kembali kumat, Laza yang panik bergegas membawakan air minum. Like little boys. We can go slow. Bisa kita lihat, Laza yang kuat iman masih bisa menahan nafsu, hingga sesaat kemudian, Ray yang merasa hasrat gabrut memuncak terlihat berusaha menahan diri. Di keesokan harinya, Ray yang terbangun pun heran saat melihat suasana rumah yang sepi. Sementara di luar, remaja cepak bernama Liko terlihat datang untuk mengambil hasil panen milik Laza. Di saat itu pula, Ray yang panik berusaha untuk sembunyi. Di tengah kepanikan, Ray yang kembali kumat terlihat berusaha menahan hasrat gabrutnya. Eta si cowboy. Ray yang tidak kuat menahan keesangannya memanfaatkan Liko yang masih ololeho alias ingusan untuk memuaskan hasrat gabrutnya. Sontak Laza pun kesal saat memergoki Ray yang mengajak Liko adu gabrut di rumahnya. Di saat itu pula, Pastor John yang datang pun heran saat melihat Liko pergi dengan celana melorot. Dirasa kebetulan, Laza berniat menunjukkan sesuatu pada John. You goddamn man. Man, and your Sontak John pun kaget saat mengetahui Laza merantai seorang bondon di rumahnya. Lantas Laza mengungkapkan jika dirinya hanya berusaha menolong Ray agar bisa terlepas dari kelainan esang ekstrim yang ia alami. Tapi jelas saja, John yang merasa alasan Laza terlalu ngadi-ngadi tidak mempercayai hal tersebut. Di tengah cekcok hebat, Laza yang akan mengambil bahan makanan meminta John melakukan konseling agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Ray. Beberapa saat kemudian, Pastor John yang melakukan konseling langsung menanyakan tentang apa yang Ray alami. Lantas Ray berkata, jika akhir-akhir ini dirinya sering merasakan hasrat gabrut yang bergejolak secara tiba-tiba, di mana saat kelainannya kumat, Ray merasakan sakau jika hasratnya tidak tersalurkan. Mendengar hal itu, Pendeta John meminta Ray untuk mempertebal iman agar bisa terlepas dari kemaksiatan.
Singkat cerita, Laza terlihat senang saat melihat daster pemberiannya cocok dengan tubuh Ray. Hingga sesaat kemudian, Laza meminta Ray untuk membantunya menyiapkan makan malam. Beberapa hari kemudian, Ronnie yang pulang dari pelatihan terlihat diantarkan oleh Gil ke rumah bedengnya. Namun setibanya di rumah, Ronnie pun heran saat mengetahui Ray hilang entah kemana. Hingga sesaat kemudian, Ronnie mengungkapkan jika dirinya telah dikeluarkan dari kesatuannya akibat anxiety akut yang ia alami. Namun itu semua tidak masalah asalkan ia bisa terus hidup bersama Ray. Muak dengan kebucinan Ronnie, Gil mengungkapkan jika selama Ronnie pergi, Ray yang mengalami birahi ekstrim telah digabrut oleh puluhan lelaki. Bahkan pihak apotek sampai kehabisan stok balon gabrut karena telah diborong oleh Ray. Bahkan Gil mengungkapkan jika dirinya pun sempat tergoda untuk menggabrut Ray, di mana kali ini Ray dicap sebagai bondon murahan oleh warga kota. Mendengar hal itu, Ronnie yang bucin merasa tidak terima dengan tsunami fakta yang Gil ungkapkan. Setelah menghajar Gil, Ronnie bergegas pergi untuk mencari keberadaan Ray. Sementara itu, seusai makan malam, Laza yang merasa tak punya hak untuk mengekang Ray bergegas melepaskan rantai yang mengekang Ray, di mana ia mengungkapkan jika besok dirinya akan mengantar Ray pulang. Akan tetapi, Ray yang merasa kehidupannya semakin membaik memutuskan untuk tinggal bersama Laza. Terlebih ia merasa jika dirinya bisa lepas dari pergaulan bebas berkat bantuan Laza. Di keesokan harinya, Laza terlihat mengajak Ray untuk menjual hasil kebunnya. Hingga sesaat kemudian, Ray meminta izin pergi ke minimarket untuk menemui ibunya. Sesampainya di minimarket, orang-orang terlihat menatap sinis pada Ray yang dijuluki sebagai bondon kota. Hingga sesaat kemudian, Ray bergegas menghampiri si ibu yang sedang membereskan barang-barang. Di mana kali ini, Ray yang berusaha memperbaiki diri mengajak si ibu untuk berbicara. Namun si ibu bernama Sandy tiba-tiba meminta Ray untuk pergi. Terlebih ia merasa malu dengan kelakuan Ray yang telah mencoreng nama baiknya. Hingga di tengah cekcok hebat, Sandy berkata jika dirinya menyesal telah melahirkan bondon seperti Ray. Melihat kericuhan yang terjadi, Laza yang datang berusaha menenangkan Ray dan langsung membawanya pergi. Di malam harinya, Laza yang akan pergi ke Ojon Bar mengajak Ray untuk ikut. Sesampainya di Ojon's Bar, Laza yang akan tampil meminta Ray untuk duduk di dekat panggung. Bisa kita lihat, Ronnie yang mengintip dari jendela tidak bisa menahan panas dada saat melihat apa yang Ray lakukan. Di keesokan harinya, Laza yang terbangun langsung menghampiri Ray yang sedang bernyanyi. Hingga setelah mendengar suara Ray yang merdu, Laza langsung mengambil gitar dan mengajak Ray untuk berduet. Get a real good picture of it. This little light of mine, little light of mine, hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it. Namun tanpa mereka sadari, Ronnie berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah. I'm gonna let it shine. Ronnie! You already some nigger's whore. Did you think I wouldn't find out? Di tengah rasa cembokur buta, Ronnie yang panas dada langsung menodongkan pistol pada Laza yang dianggap telah merebut Ray. Tapi di saat itu pula, Laza menegaskan jika dirinya hanya berusaha membantu menyembuhkan kelainan esang yang Ray alami. Hingga di tengah panasnya adu bacot, Ronnie tiba-tiba kembali mengalami serangan panik. Now that's the reason to kill a man. Say that to me. Too old to play house or get out my face. Do it! I'm
Ronnie, baby, look at me. Ronnie. Hingga sesaat kemudian, Laza langsung menelepon Pastor John untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Ronnie. Singkat waktu, Pastor John yang datang langsung menjelaskan pada Ronnie jika Laza hanya berusaha membantu Ray mengatasi kelainan esangnya. Dan Ray berkata jika berkat pertolongan Laza, dirinya bisa sembuh dari penyakit esang yang selama ini ia derita. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ronnie yang terlanjur bucin langsung mengungkapkan keinginannya pada Pastor John untuk menikahi Ray. Mendengar hal itu, dengan senang hati John berusaha membantu niat baik Ronnie untuk menghalalkan Ray daripada harus terus-terusan hidup dalam kemaksiatan. Dimana ia yakin setelah menikah nanti hasrat Gabrut akan lebih terkendali karena Saiton tidak akan lagi menggoda Ray untuk melakukan perjinahan. Beth, Singkat cerita, di hari pernikahan, Laza pun terkesima saat melihat penampilan Ray yang sangat cantik. Hingga sesaat kemudian, Ray pun berterima kasih pada Laza yang telah menolongnya. I reasoned like a child, my childish ways. Fate, but the greatest of thee. Akhirnya setelah menikahkan Ray, Laza pun merasa jika tugasnya untuk menjaga Ray telah berakhir. Singkat cerita, di tengah perjalanan bulan madu, Ronnie kembali terkena serangan panik saat ia melihat truk Final Destination yang datang menyalip. Hingga di tengah kepanikan, Ray meminta suaminya untuk menepi terlebih dulu daripada adegan ikonik di film itu kembali terulang. Bagaimana, kisah yang cukup menarik bukan? Dikira psikopat, rupanya Laza merupakan seorang petani yang baik hati hingga ia berhasil menolong Ray dari kehidupannya yang sangat buruk. IMDb untuk film ini adalah 6,9 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Black Snake Moan 2006. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.